Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi teman-teman kelas 1. Kaifa halukum, bagaimana kabarnya teman-teman kelas 1? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Alhamdulillah, hari ini hari apa teman-teman? Hari ini hari Jumat teman-teman ya, tanggal 13 November 2020 teman-teman. Alhamdulillah hari ini kembali lagi bersama Ibu Hani dalam pembelajaran fikih ya pada pertemuan ke-12. Dan hari ini materinya tentang ada buang hajat, dan kita temanya masih dengan tema interaksi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan selamat pagi juga kepada Umu dan Abu. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikunna. Alhamdulillah, Umu dan Abu selalu mendampingi Ananda di rumah dalam pembelajaran fikih tentunya. Syukron ya Umu dan Abu terus mendampingi Ananda dalam pembelajaran fikih. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan keterkaitan materi, yaitu materinya tentang adab buang hajat dengan tema interaksi. Adab adalah aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Jadi adab itu adalah aturan ya, dan aturannya itu tentu dan jelas itu adalah aturan agama teman-teman ya. Kemudian adab hubungan sosial berarti hubungan diri kita dengan sesama muslim dan lingkungan sekitar. Jadi maksudnya adalah adab hubungan sosial itu adab antara diri kita dengan sesama muslim dan lingkungan sekitar teman-teman ya. Kemudian di antara adab ke sesama muslim adalah memilih teman bergaul dan teman duduk ya. Bahwa seseorang itu tergantung kebiasaan temannya ya. Jadi maksudnya di sini adalah apabila teman-teman mempunyai teman ya, pastikan kita mengambil kebiasaan teman kita yang baik-baiknya saja. Misalnya teman kita selalu sholat tepat waktu, alhamdulillah ya, Masya Allah temannya selalu tepat waktu, maka kita mengikuti kebiasaan teman kita. Kemudian kalau misalkan ada teman satunya lagi kegiatannya untuk sholatnya itu ternyata selalu tidak tepat waktu sholatnya teman-teman ya, kebiasaan temannya, maka kita tidak mengikuti kebiasaan teman kita yang sholatnya selalu lalai atau selalu tidak tepat waktu teman-teman ya, Masya Allah. Kemudian di antara adab seseorang untuk lingkungan sekitar adalah menjaga kebersihan. Contohnya apa? Contohnya menggunakan toilet umum saat buang hajat. Jadi teman-teman apabila mau buang air besar atau buang air kecil, pastikan teman-teman semuanya dilakukan di kamar mandi atau di toilet ya. Kemudian pastikan sebelum masuk kamar mandi atau toilet, teman-teman pastikan kita membaca doa terlebih dahulu ya. Masya Allah, barakallahu fikunna ya teman-teman, selalu menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan toiletnya, kemudian selalu membaca doa sebelum toilet ya. Masya Allah, barakallahu fikunna ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang isi materi teman-teman ya. Nah, tadi materinya Ibu sudah mengatakan kepada teman-teman, materinya adalah adab buang hajat. Teman-teman, di antara teman-teman semua pasti setiap hari selalu buang hajat, bukan? Kita suka buang air kecil dan buang air besar. Alhamdulillah ya. Nah, ketika kita mau buang hajat, maka kita harus memperhatikan adab atau sopan santun sebelum kita buang hajat teman-teman ya. Nah, diantaranya adab-adabnya
adalah yang pertama, ada buang hajat itu adalah yang pertama apa teman-teman? Yang pertama mencari tempat yang sepi atau toilet atau kamar mandi. Kemudian yang kedua, tidak membawa tulisan nama Allah seperti Al-Quran. Jadi teman-teman ketika masuk kamar mandi itu tidak membawa Al-Quran atau tulisan nama Allah yang ada nama Allahnya ya. Kemudian tidak mengobrol saat buang hajat. Pastikan kita fokus, mau itu buang air besar atau mau itu buang air kecil teman-teman ya. Kemudian yang keempat, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya kecuali di dalam ruangan. Jadi pastikan ketika teman-teman ketika buang air besar atau buang air kecil, pastikan teman-teman menghadapnya tidak menghadap kiblat teman-teman atau membelakangi kiblat ya. Seperti itu ya arahnya. Kemudian yang terakhir, tidak buang hajat di tempat orang yang berteduh atau di jalanan atau di tempat pertemuan mereka, di mata air atau di bawah pohon yang sedang berbuah ya. Jadi di mana ya tempatnya ya? Tempatnya adalah di kamar mandi ya. Ibu yakin di rumahnya ada kamar mandi ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman ketika buang air besar atau buang air kecil, pastikan teman-teman cukup di mana? Cukup tempatnya itu di kamar mandi ya, seperti itu. Kemudian satu lagi, tadi ibu menyebutkan teman-teman tidak mengobrol saat buang hajat. Karena apa? Karena setiap kita mengucapkan satu kata apapun itu, meskipun hanya kata A saja ketika teman-teman di kamar mandi, maka syaiton itu akan melihat aurat kita ya. Maka kalau teman-teman tidak ingin dilihat auratnya oleh syaiton ya, aurat kita meskipun teman-teman laki-laki tapi teman-teman mempunyai aurat, dan aurat yang teman-teman tidak boleh diperlihatkan yaitu dari mulai pusar sampai apa? Sampai lutut teman-teman. Itu adalah aurat teman-teman. Jadi pastikan ketika teman-teman mandi, pastikan atau mau mandi atau misalkan buang air besar atau buang air kecil, pastikan teman-teman tidak sambil apa? Tidak sambil mengobrol atau bersuara ya. Kita fokus saja buang air besar ataupun buang air kecil. Nah, yang disebutkan tadi oleh ibu adalah ada buang hajat yang pertama. Kemudian pekan depan kita akan membahas adab selanjutnya teman-teman. Nah, ibu sekarang baru membahas 5 adab tentang buang hajat. Nanti insya Allah di pekan selanjutnya ibu akan membahasnya ya, masya Allah. Kemudian di sini ada lembar kerja siswa, dan kemudian teman-teman di sana boleh mengisi nama. Silakan nama teman-teman siapa ya, nama lengkap ya. Kemudian kelasnya kelas berapa ya, kelas 1A apa ya. Kemudian di sini ada yang pertama itu ada teka-teki silang teman-teman ya. Silahkan teman-teman boleh mengisi teka-tekinya. Kemudian soalnya di sini ada yang pertama, singkatan buang air kecil itu apa? Teman-teman boleh menjawabnya di teka-teki yang di atas di sini ya. Tuh ada ya, ada, dan semuanya belum terisi teka-tekinya ya. Jadi teman-teman menjawab titik-titiknya di teka-teki yang sudah disediakan oleh ibu ya. Alhamdulillah teman-teman sudah menyimak dari mulai pembukaan, kemudian isi materi, kemudian penutupan ya teman-teman ya. Masya Allah, barakallahu fikunna teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Amin ya, Masya Allah. Ya baik, dikarenakan waktu kita terus berjalan, maka ibu tutup saja pembelajaran fikih hari ini ya. Alhamdulillah, barakallahu fikuna, teman-teman sudah menyimak ya, alhamdulillah. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.